Haris tidak mau menceraikan saya. Haris tidak mau menceraikan saya. Haris tidak mau menceraikan saya. Setelah dibuat naik hitam lantaran mengetahui adanya dugaan skandal antara sang suami dengan artis Jennifer Dunn, dan yang terkini adalah pengakuan Jennifer bahwa mereka telah menikah siri lewat pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, Sarita Abdul Mukti, istri sah Faisal Haris, tiba-tiba saja membatalkan atau memilih untuk mencabut gugatan cerainya terhadap suaminya itu. Entah apa yang membuat wanita cantik ini mendadak memilih untuk tetap bertahan sebagai istri Faisal Haris. Sebelumnya Sarita begitu berapi-api hingga berencana menggugat cerai suaminya itu yang dianggap telah membuat ia juga 4 anak yang menderita karena kehadiran wanita lain dalam rumah tangganya. Lantas apa alasan Sarita batal menggugat cerai Faisal? Benarkah Sarita telah memaafkan kesalahan yang dibuat suaminya? Harus dicabut lagi. Harus dipikirkan lagi. Ya, kalau memaafkan dari dulu saya selalu memaafkan. Hanya kan beliau belum kembali. Tapi ibu menasehati saya, tunggulah lagi, sabarlah lagi. Kamu harus lebih kuat, lebih sabar, lebih lembut. Insya Allah beliau akan kembali. Jadi saya akan menunggu beliau kembali. Ya, saya harus disentuh oleh beliau supaya saya bisa lebih lembut lagi, lebih sabar lagi. Belum ada panggilan relasi sidang, belum ada sesuatu pun dari pihak penggugat ke tergugat ataupun dari pengadilan agama manapun. Kemudian tiba-tiba ada berita lagi dicabut gugatannya. Nah ini kami juga lebih nggak tahu lagi. Digugat kami nggak tahu, tiba-tiba informasi berikutnya adalah dicabut gugatannya. Mas Haris sangat menghormati, sangat mencintai, sangat menyayangi Bunda Sarita. Tidak ada satu kalimat pun Mas Haris mau pisah dari Bunda Sarita. Tidak ada satu kalimat pun Mas Haris mau pisah dari Bunda Sarita. Selama ini tadinya emosi mau cerai, tapi setelah saya memberi penjelasan, saya bagusan kita bertahan dulu. Kalau bercerai kan tepuk tangan rame-rame orang yang merebutnya, karena halangannya sudah hilang. Jadi saya bilang bertahanlah, insya Allah suaminya bisa kita sadarkan dan kita bisa berdoa untuk dia kembali, karena dia tidak akan temukan cinta sejati dengan perempuan itu. Sebagai istri, Sarita kabarnya telah mencium gelagat suaminya yang diduga bermain api dengan Jennifer Dunn sejak akhir tahun 2016 lalu. Kemarahannya semakin tak terbendung saat ditambah kabar sang suami diduga telah menikah siri dengan Jennifer Dunn. Dan kini kabarnya sejak dipersunting oleh Faisal Haris, Jennifer menempati sebuah apartemen mewah seharga 20 miliar rupiah yang terletak di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tidak ada kalimat pengakuan dari Mas Haris bahwa telah terjadi pernikahan siri, tempatnya di mana, disaksikan siapa. Bahkan ibu kandungnya pun tidak pernah cerita. Artinya, saya masih meragukan terjadinya pernikahan siri ini. Haris tidak pernah mengakui menikah siri atau apapun. Tapi mereka sudah tinggal di satu tempat. Mereka tinggal di satu apartemen. Ya, tiap pagi dia ke rumah walaupun hanya pagi dan malam hanya menyapa, tapi beliau pulang. Jennifer juga curhat sama saya. Kan bukan sebagai pengacara tapi sebagai teman. Karena kan belum ada kasus hukumnya kan. Dia mengatakan bahwa memang benar dia sudah kawin siri sama itu dari WA saya sama dia,
dia ngakui bahwa dia sudah kawin siri sama itu cowok bulan Desember 2014. Dia ngakui bahwa dia sudah kawin siri sama itu cowok bulan Desember 2014. Dan dia tinggal di apartemen mewah. Ya, sangat mewah. Yang fasilitas yang diberikan kepada perempuan itu sangat mewah. Bahkan lebih mewah dari pemberian harusnya kepada saya dan anak-anak saya. Yang sudah tahu adalah beberapa mobil mewah, plesiran dengan bisnis kelas, sementara saya dan anak-anak liburan ekonomi kelas saja. Kemudian tentunya pakaian, barang-barang branded, tas dan lain-lain. Kemudian gaya hidup sosialita yang tiap malam ke klub malam. Kemudian apartemen mewah, mereka tinggal di apartemen mewah walaupun saya nggak tahu beli atau sewa, tapi apartemen mewah yang mereka tinggali gitu. Kita lihat aja dulu sampai di mana, apa fasilitasnya, apakah cuma sewa ataukah memang beli, ya kita kan belum tahu. Dan nanti kita kalau bicara baik-baik kan tentu bisa akan dapat informasi yang akurat. Kan kita nggak mau katanya-katanya. Sementara itu berbeda kisah, pasangan Fabi Marcelia dan Reva Narya merasa beruntung bisa dipersatukan lewat serial andalan RCTI Dunia Terbalik. Sosok Revan yang ganteng tiba-tiba saja ikut meramaikan sinetron Dunia Terbalik. Hanya saja Revan yang berperan sebagai Indra, cowok kota yang gemar naik motor gede ini bukan menjadi lawan main Fabi, melainkan menjadi lawan main Tuti yang diperankan Felicia Angelista. Pesona Revan ini membuat semua warga desa Ciraos gempar melihat sosok Indra yang tampan sambil mengendarai motor gedenya, termasuk Tuti yang salah tingkah dan yang pasti berharap bisa menjadi kekasih Indra. Tapi benarkah hal ini membuat Fabi cemburu? Assalamualaikum, Moms. Maaf yuk, harus kencang suaranya biar Moms dengar. Waalaikumsalam. Tante. Moms, Kak Indra katanya udah langsung mau pamit pulang, Moms. Oh. Kenapa tadi kamu teriak-teriak begitu sih, Tut? Biar Moms dengar, Moms. Ya, tapi anak perempuan mah teriaknya begitu. Moms, nanti aja bahasnya. Sini saya berperan sebagai Indra. Indra itu pemuda kota yang tertarik sama desa Ciraos karena membaca blog dari si Tuti. Tuti itu Feli ya. Jadi karena tertarik, oh kayaknya dunia di situ terbalik semua, yang laki-laki pada di rumah, yang perempuan yang kerja. Makanya karena baca blognya tertarik, dia datang ke desa Ciraos. Welcome to Ciraos. Jadi Dedet hari ini perdana syuting di Dunia Terbalik. Tapi walaupun kita satu judul, jadi aku nggak satu frame nih sama Dedet. Tapi berhubungannya sih sama sekarang itu. sih masih karena emang kenalnya kan dari Entut gitu. Jadi dia ke Ciraos juga sama ya kan Entut. Tujuan utamanya sih sebenarnya lihat-lihat, tapi ya sekalian ketemu Tuti, dan Entutnya juga kan udah centil banget nih pengen ketemu Indra karena dari lihat foto aja dia kayak udah wah orangnya ganteng, udah gitu-gitu ceritanya gitu. Mungkin kebetulan aja jadi ngelihatnya, mungkin karakternya pas gitu. Pas, ya benar. Suka naik motor berpetualang. Bergabungnya Revan di sinetron yang telah melambungkan nama istrinya ini mau tidak mau membuat keduanya tak lagi banyak memiliki waktu dengan anak sematawayang mereka, Galardo Iqnel Magnelo Narya. Tapi Fabi dan Revan tak kehabisan cara di sela-sela waktu break syuting. Pasangan muda ini selalu memantau buah hatinya itu melalui kamera CCTV yang berada di rumah mereka yang terhubung dengan ponsel, sehingga Fabi dan Revan tetap bisa merasa dekat dengan jagoan kecilnya itu. Ya seneng lah, maksudnya jadinya kan kayak biasanya kan kalau misalnya Dedet nggak nemenin tuh aku kayak aduh pengen cepet-cepet pulang, pengen ketemu Dedet, pengen ketemu Iqnel gitu. Tapi ya kalau satu judul ya udah gitu, paling lebih ke kita berdua kayak tadi lihat CCTV, memantau Iqnel, lebih kayak gitu. Nah biasanya tuh kita selalu selalu pantau. Jadi ini live, terus kita juga bisa ngomong gitu. Tuh dia lagi main di Zoom jadi agak pecah tuh.
Dia lagi main sama Mbak. Tuh. Kakak Iknel. Dia biasanya nengok. Ya kabur. Kakak Iknel lagi apa? Nih. Duh. Oh lagi minum. Oh laporan. Duh. Minum air. Dia air putihnya kuat banget. Tuh lagi main dia bilang tuh. Jadi dia lagi parkir mobilnya karena dia bilang lagi kena macet mobilnya. Oh. Tuh, iya tuh. Tapi dia juga lagi suka mewarnain. Suka banget. Jadi ini contohnya dia ngikutin tapi nggak keluar garis tuh. Pinter sih. Tuh. Gemes. Cuman lagi sakit sih. Ya. Jadi 2 minggu ini lagi nggak masuk sekolah. Karena kayak ada alergi gitu di sekitar mata. Jadi nggak bisa keluar rumah dulu. Nggak bisa keluar rumah dulu dia, kasihan. Pemirsa, jangan lupa saksikan film Krisya mulai tanggal 7 Desember nanti di bioskop kesayangan Anda. Tidak hanya bercerita tentang jatuh bangunnya di karir, tapi juga kisah asmara dan perjalanan religi sang legenda lewat lagu Ketika Tangan dan Kaki Bicara. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. 5 idola di satu panggung. Konser Idola, Selasa 28 November, jam 10 malam. Adik-adik, pendaftaran Hafiz Indonesia sudah dibuka nih. Syaratnya adalah: yuk, daftarkan segera dirimu menjadi Hafiz Indonesia berikutnya.